Bukan sekadar tinjauan wasit, tapi di sini adalah ruangan di mana kita akan membedah aksi, menganalisis strategi, dan juga merekam seluruh cerita yang luput dari layar kaca. Piala Dunia 2026 tentunya membawa banyak kisah yang juga luput dari Anda. Bersama saya Cesar Gunawan, marilah kita sambut acara terbaru di TVRI. Inilah VAR. Sini ngobrol dulu. Halo. Udah pulang nih dari Amerika. Bersih-bersih banget mukanya. Alhamdulillah. Biasanya kalau kata bersih-bersih ini kebalikannya berarti. Ya enggak? Halo, Cesar. Halo. Kemarin tugas di New York. Wih. New York tapi stadionnya lebih di New Jersey sih New sebenarnya. Jersey agak ke bawah dikit ya. Iya. Yuk di Los Angeles. Wis, gawat. Ya, itu stadion Banyak yang berseliweran tuh, bagus-bagus banget tuh ya. Oke. Pascal Di Dallas. di Dallas. Stadion. Paling kalem ya. Lumayan. Cuaca juga agak enak tuh ya. Oh, enggak, tapi waktu itu panas banget. Oh lagi panas ya? Iya. Ya hampir mirip lah sama kita kan. Oke. Mirip. Yoga, Gio dan juga Pascal, kalau ngomongin tentang seluruh kisah yang tidak terekam di layar kaca, banyak pasti. Ya, kan? banyak. Dari lo dulu deh. Yoga, ada di satu negara di mana kotanya menjadi center of attention. Concrete jungle, ya kan, New York. Di sana tuh kayak gimana sih masyarakatnya? Bukannya kalau lihat di media sosial tuh bener-bener yang rough banget kan. Terus pas ada bola, kayak gimana? Iya, jadi kalau di New York sih ketika pelaksanaan Piala Dunia hype-nya tinggi banget ya. Jadi Videotron, kemudian banner itu menghiasi setiap sudut kota lah di New York. Walaupun memang pertandingannya seperti kita bahas tadi kan sebenarnya di New Jersey kan. Iya. Tapi hype Piala Dunia sampai New York tuh gila banget. Berasa juga ya. Berasa. Termasuk juga para pendukung dari negara lain. Iya, karena di Piala Dunia kali ini kan unik ya. Piala Dunia kali ini diselenggarakan di tiga negara untuk pertama kalinya. Kemudian setiap tim itu akan menjalani pertandingan di kota yang berbeda-beda. Jadi setiap match day di New York itu akan berganti nih supporternya nih. Dan setiap match day supporternya dari negara manapun, tim yang bertanding manapun, itu vibes-nya tinggi banget. Tinggi banget ya. Waktu itu match mana? Dapat di Senegal Norway, terus Ekuador Jerman, sama Inggris Panama. Iya benar Inggris Panama. Iya. Hooligans jadi satu di sana ya. Parah. Itu di New York. Kalau misalkan kita bergeser ke baratnya Amerika nih di Los Angeles, termasuk salah satu stadion yang cukup baru di Amerika ya. Baru itu. Termasuk yang lo juga datengin. Ya. Nah itu gimana tuh? Kebetulan cuma satu stadion aja. Itu doang kan? Oke. Kalau ngomongin LA kan pasti ada basket, ada musik, tapi tiba-tiba sepak bola ya. Walaupun mereka juga punya tim sepak bola. Waktu itu gimana? Nah itu tuh sebenarnya ajaib juga Los Angeles. Ajaib kan? Mereka berarti beda kan? Los Angeles ini tuh, gue waktu itu datang untuk pembukaan kan. Untuk match pembukaan, terus nyampe sana itu H-1 lah, H-1 untuk itu. Vibes-nya belum kelihatan nih, Piala Dunia kayak mana nih, kok gak ada banner, gak ada apa gitu kan, kayak Amerika banget lah. Kayak, terus pas hari besoknya, gue langsung berubah, langsung kayak, wah gila ini baru kerasa, kayak banner langsung muncul, terus kayak apa namanya? Supporter. Iya, supporter. Terus apalagi waktu itu hari pertama kan langsung Amerika kan. Wah itu kapasitas stadion 70.000 tuh udah penuh banget dan full merah gitu ya. Itu keren banget sih. Maksudnya kayak bisa sehari itu perbedaannya bisa ganti. Itu makanya ajaib banget. Di switch banget itu ya. Iya, yang tadinya belum ketahuan terus tiba-tiba langsung ngumpul jadi satu. Itu ya kan? Itu beda-beda. Sekarang di Dallas walaupun juga di barat Amerika, tapi ada cerita unik dong. Apa, Kal? Iya, kalau di Dallas sendiri yang paling kerasa, terutama untuk gua dari Indonesia dari kita di Indonesia, stadionnya indoor. Iya keren tuh ya. Iya. Jadi bener. masuk ke stadion di Dallas tuh, ini masuk mall apa masuk stadion? Iya benar. Karena dingin. Cuaca panas Dallas nggak ngaruh. Jadi waktu match pertama kalau ingat Virgil van Dijk after match lawan Jepang diwawancara pendapatnya terkait dengan hydration break. Dia kurang setuju. Ya karena mainnya dingin. Gimana dia mungkin belum keringetan kan, apalagi back gitu kan. Iya benar. Nah, kalau ngomongin juga tentang pengambilan gambar segala macam, stadion Amerika nggak gede-gede banget ya? Iya kan? Ya maksudnya kalau ngomongin stadion Eropa yang dari perkampungan tiba-tiba stadion. Nah, ini Amerika kan harus jalan dulu segala macam, jauh segala macam. Di New York yang begitu packed, itu gimana mengakalinya?
Kalau kita ngomong stadion, memang stadion New York, New Jersey itu kan awalnya namanya MetLife Stadium. Tapi memang selama pelaksanaan Piala Dunia, semua stadion itu akan disandingkan dengan nama kota penyelenggara kan. Nah, untuk di New York, New Jersey Stadium itu nama daerahnya kan East Rutherford. Di East Rutherford itu sebetulnya jauh dari pemukiman. Bahkan bisa dibilang memang dikelilingi oleh jalan tol. Jadi memang effort untuk akses ke stadionnya ini butuh usaha lebih lah untuk ke sana gitu. Dan meskipun jauh, tapi ya saya bilang tadi antusiasme supporter itu parah sih di sana. Jadi mereka bahkan rela jalan berkilo-kilometer. Karena gini, ketika pertandingan di New York, New Jersey Stadium itu semua fasilitas umum yang biasanya mengarah rute ke sana itu di stop. Di stop dan hanya boleh dengan pemegang tiket pertandingan. Artinya banyak juga masyarakat yang pengen datang ke stadion yang belum punya tiket pertandingan, itu mereka akan jalan berkilo-kilometer hanya untuk bisa sampai ke stadion. Oh, sebegitunya ya. Itu New York tuh, negara bagian. Kalau ke LA sendiri gimana yuk? Maksudnya apakah juga ada kesulitan? Artinya adalah ya tadi itu seperti dibilang sama Yoga juga ya. Ngambil gambarnya susah, di LA juga aksesnya transportasi. Kok ada kartu sakti nggak sih? Karena di sana kan harus benar-benar mengandalkan public transport. Oh ya ada. Selain untuk kan kalau misalkan kayak panitia, terus ada kru-kru yang lain kan kita harus ngambil namanya accreditation card. Nah itu aja pengambilannya waktu itu di H-1 itu kan semua komponen yang terlibat kayak misalkan hospitality, misalkan ada tukang bebersihnya si stadionnya, itu kan semua harus ngambil, harus punya akreditasi card itu. Itu kita ngantri aja waktu itu ambilnya 3 jam. 3 jam. Jadi gue waktu itu pertama langsung landing tuh langsung itu kan misi pertama tuh ngambil itu 3 jam ngantri berdiri. Panas banget. Los Angeles panas banget. Panas sih. Kebayangkan nggak ada pohon di sana. Terus benar. tapi saking panasnya, tapi cuacanya dingin. Anehnya itu cuacanya dingin. Iya, karena mungkin angin pantai atau apa gitu ya. Terus itu 3 jam. Nah, setelah dapat itu baru bisa masuk. Wow, 3 jam. Tapi semuanya worth dong. Worth ya. Kalau ke Dallas sendiri. Kalau misalkan lo, Pascal. Iya, Dallas mah sebetulnya lebih cukup beruntung gitu. Karena ada International Broadcast Center di Dallas. Di Dallas ya? Jadi di situ kita bisa ambil akreditasi selain di stadion. Jadi nggak perlu ngantri sepanjang itu juga. Enak ya. Dia 3 jam kan soalnya. Gitu, 2 jam setengah kalau nggak salah ya. Dijemur gitu. Beda ceritanya. Jadi beruntungnya itu jadi relatif sepi. Walaupun harus double check juga waktu ambil kan. Tapi untungnya itu relatif sepi. Tapi kalau terkait transport di sana cukup terakomodir gitu ya. Integrasi juga? Iya, walaupun transportasi umum. Dan beruntungnya selama pakai akreditasi FIFA gratis. Oh, beda-beda. New York nggak? Nggak. Kalau New York beda-beda. Mau naik bus atau subway atau train gitu ya, bayar. Meskipun pegang accreditation card. Gak apa-apa. Beda-beda. Bener ya. Belajar kapitalis. Belajar kapitalis. Tapi kalau ngomongin tentang olahraga yang sangat digandrungi sejuta umat di dunia, nggak mungkin nggak kalau kalian tidak mencoba untuk mencuri momen. Pemain bola lewat, ya kan? Fans yang mungkin viral, menu makanan yang juga sering dicoba. Itu kalian tuh harus benar-benar kayak bergerilya atau pasrah aja nunggu? Pascal. Ini ada satu momen sebetulnya gue sendiri waktu itu cukup beruntung. Kan? Ketika match pertama Belanda-Jepang, Jepang tuh latihan di Dallas, walaupun base campnya bukan di Dallas. Ketika kita sampai di sana, yang namanya baru pertama gitu ya, liputan Piala Dunia. Itu nggak nyangka bisa sedekat itu. Sayangnya saat itu udah agak drop duluan karena memang se-crowded itu. Media Jepang rame banget. Jadi tapi nggak nyangkanya mereka tuh menyempatkan diri ngelilingin kita, teman-teman media. Jadi itu memang ada momen sempat lewat depan mata persis semua pemain Jepang semua tanpa terkecuali, kecuali yang
mungkin waktu itu kan Minamino juga ada ya di Iya, iya. di tim Jepang walaupun nggak main. Nggak main, Itu nggak lewat. Oh, I see. Selebihnya lewat. Oke. Selebihnya lewat. Selebihnya lewat ya. Ini negeri Hollywood nih. Kalau di LA gimana? Yuk. Ya kalau di sana sih sama pertama kali juga ya untuk liput Piala Dunia kayak gini. Ya sama kayak Pascal. Jadi kayak merasa lebih dekat. Cuman ya di sana tuh lebih concern ke apa ya? Jangan rekam sembarangan. Gitu aja sih. Jangan oke. kayak kita ngeluarin HP tiba-tiba kayak nah itu tuh nggak boleh. Nggak boleh. Itu Oke. sangat dilarang. Jadi kayak kita juga kayak wah jadi cuma nikmati dengan mata saat itu aja gitu Oke. jadinya. Oh, I see. New York, apalagi New York yang begitu rapid ya. Ya, ya. Ya kan? Cuman kalau ngomong salah satu unforgettable moment ya, itu match Senegal lawan Norway sih. Waktu itu Senegal Norway. Jalan itu waktu itu lagi hujan badai. Oh iya, Jadi ada di berita. Ya, jadi Gimana Philadelphia lagi? waktu itu match Prancis Irak kalau nggak salah bahkan sampai di delay. Delay ya. Hampir 1 jam dari halftime Oke. karena sedang badai. Sedangkan Philadelphia, New Jersey, New York, Boston itu kan satu wilayah ya. Iya. Jadi memang ketika di Philadelphia badai, di New York pun badai. Di New Jersey maksudnya itu badai juga, badai banget. Nah, waktu itu karena badai dan aku bilang tadi bahwa ketika match day itu kan nggak semua transportasi umum bisa nyampe itu ke situ. Akhirnya kita terpaksa naik Uber lah waktu itu ya, ke stadion. Andalan. Ya, Uber. Andalan. Dan jarak dari drop off-nya si Uber sampai ke stadion itu masih ada sekitar 1,5 kilo mungkin, 1,5 kiloan. Oke. Dan waktu saya turun itu pas banget bareng sama supporter Norwegia, Viking. Benar-benar saya di tengah-tengah Viking yang akan menuju ke stadion, dapat rowingnya dapat. Saya sempat ambil waktu itu gambarnya itu. Jadi ketika mereka di rowing, kita nggak boleh jalan. Nggak boleh jalan. Jadi mereka kan saking jadi jalannya itu kan nggak seberapa besar ya. Jadi dipadati oleh Viking, mereka duduk, otomatis kita ikut berhenti dong, gitu kan berhenti. Terus mereka ada yang penabuh gendangnya itu. Iya. Begitu gitu. Wah, itu sih itu benar-benar yang buset nih gue di tengah-tengah Viking nih kayak gini. Jadi orang. Iya, terus mereka itu kayak meskipun mereka kan pakai jersey merah ya. Terus mereka pakai atribut Norway lah. Sedangkan saya kan pakai baju biasa gitu. Jadi mereka tetap welcome kita untuk ayo ikut rowing gitu. Sebegitu diajar humble-nya juga, betul, mengajak juga, bagian dari mereka juga ya. Betul. Wah, ini seru sih ya. Itu tadi di New York, New Jersey, LA, dan juga di Dallas. Setelah ini tinggal ngobrol-ngobrol lagi nih. Bakal ada dan kisah apa pula yang tersembunyi yang belum pernah Anda dapatkan. Ya, kami segera kembali. Tetaplah di sini, di FAR. Kita lanjut lagi di VAR. Sebelum ngobrol sama teman-teman baru saya, namanya juga pertandingan sepak bola. Bentar dulu dong. Kita main kartu dulu. Main kartu dulu. Iya, Ada pertanyaan di baliknya. Udah ada. Pertanyaan. Saya akan kasih tantangan ya. Siapapun di sini, silakan pilih kartu mana yang dipilih. Saya punya pertanyaan yang sangat sulit. Oke? Gio. Kartu mana? Merah. Kartu merah. Kartu merah ya? Ya. Pegang dulu. Tunjukin dulu, ada pertanyaan apa enggak? Kosong. Kosong ya? Oke. Sini, gini. Oke. Pertanyaan buat Gio. Dalam 5 detik, menurut Gio, apa sih hal yang tidak boleh dilakukan kameramen di LA? Bohong. Bohong ya? Jangan bohong. Oh iya, oke, bohong ya. Bohong ya? Iya. Kita lanjut lagi. Ngomongin tentang cerita-cerita yang tidak tertangkap oleh kita nih sebagai penikmat sepak bola selama kalian berada di negerinya Paman Donald Trump. Oke? Begitu landing, apakah ini juga kalian hanya di New York doang, LA doang, atau Dallas doang, atau pergi juga ke antar kota? kita memang satu tim satu kota sih. Ditugasin di situ. Ya, soalnya kan jauh-jauh banget Betul, ya. Bahkan antar satu kota ke kota lain aja bisa udah kayak Jakarta ke mungkin ke Papua gitu kan. Jauh-jauh banget kan. Betul. Oke, Yoga, pertama kali landing di New York di JFK berarti ya? Ya, JFK, Oke, betul. apa sih yang lo lakuin?
Ya pastinya ketika pertama kali ke JFK, kita kan karena pertandingan di New Jersey kan, jadi kita memang tempat menginapnya juga di daerah New Jersey. Artinya memang dari JFK kita harus lewat Manhattan dulu, sebelum lewat Lincoln Tunnel, baru bisa ke New Jersey. Kan. Kebetulan kita di Patterson Plank Road tempat tinggalnya waktu itu. Jadi memang makanya tadi gue bilang bahwa vibes-nya kerasa banget karena dari JFK sampai ke Patterson Plank Road di New Jersey itu kita ngelewatin Manhattan. Itu memang Videotron, kemudian banner-banner seputar Piala Dunia itu meriah banget. Karena juga di Times Square itu juga jadi salah satu pusat nobar di New York. Jadi apapun pertandingannya itu di Times Square selalu jadi pusat nobar. Jadi yang namanya Times Square itu nggak akan pernah sepi, walaupun memang nggak ada bola pun rame ya. Tapi ketika ada pertandingan itu bakal 2-3 kali lipat lebih rame. Lebih rame ya. Oke, nice. Sekarang ke Gio. Yuk, ketika ngomongin tentang stadion yang cukup baru ya di LA, sebenarnya mikir nggak sih, ini gue nge-shotnya harus estetis atau ala kadarnya, atau yang penting dapat, yang penting produser senang atau gimana? Tadinya jujur. Ini kan nggak boleh bohong kan nanti kan. Tadinya sesuai kayaknya harus dapat shot ini sesuai itu. Tapi pas sudah di sana lihat situasi nggak lupa jadi kayak nggak bisa. Jadi kayak oh ya udah yang memungkinkan ya bisa setelah selesai match gitu kayak kita mau ambil shot kayak orang-orang bubaran gitu kan cepet kan jadi kayak kita ya udah kita laporan pas bubaran begitu penonton jadi kayak kita ngambil ambience orang-orang pada keluar terus kayak yang menang ya merayakan kemenangannya gitu kan jadi kita wawancara yang menang gitu terus kayak ya udah gitu jadi mana ada tuh estetik sebenarnya nggak bisa estetik Ada yang penting ya. jadi yang penting produser senang gitu Nggak ada nih, nggak ada di tayangan, nggak ada nih, cuma di sini, di VAR aja ini ngomong sih Kan Gio. produser senang, Zio senang ya? senang juga Ya kan harus senang, harus sama-sama senang tim, ya kan harus senang juga. Gue tertekan nih Gio. aduh maaf produsernya Pascal, Dallas. Sebenarnya kan ya beda kota, beda cerita. Kalau ngomongin hype ambience, termasuk yang gimana sih Dallas? Karena kan di situ ya ada klub basketnya juga, ya kan? Ada NFL-nya juga. Gimana sih? Ya di Dallas sendiri komunitas paling gede latih. Oh iya. Jadi selain USA kalau main tanding itu Argentina, Meksiko, Kolombia itu pasti rame banget karena di Dallas sendiri FYI aja nih Dallas Stadium itu bukan di Dallas, itu di Arlington-nya. Jadi butuh sekitar 40 km ke Jakarta Bogor lah ya. Itu stadionnya di sana. Sedangkan fan festivalnya yang jadi tempat nobar ini ada di downtown di Dallas. Jadi ada jarak yang cukup jauh itu tadi. Nah jadi kalau match-nya nggak ada di Dallas Stadium tadi, nontonnya di fan festival tadi. Dan itu kalau yang main tim-tim Latin, Amerika Selatan tuh pasti rame banget. Rame banget ya. Oke. Pascal, jujurnya tadi si Gio udah jujur juga nih ya. Yang penting produser senang ya. kartu merah ya jangan bohong ya Ya tapi gini, ya aku pribadi senang nonton bola, ya dapat kesempatan keluar negeri apapun lah, pokoknya diundang segala macam. Pasti ada momen juga, kalau shot di sini bakal menjadi historical shot buat gue. Ini historis banget. Di Dallas ada nggak? Dapat nggak lo? Historical shot, itu paling berkesan itu kita sekitar 30 km, tapi beda-beda arah gitu ya daripada ke Dallas Stadium. Itu base camp timnas Swedia. Oh, I see. Jadi kita dapat kesempatan ngelihat secara langsung dari deket jarak 1 meter. Alexander Isak, Victor Gyökeres, Hendrik Larsson. Udah pensiun. Udah pensiun. Ya, termasuk pelatihnya Graham Potter itu dapat momen kayak gitu tuh yang ini beneran depan mata nih Alexander Isak gitu. Itu kayak wow, kapan lagi nih gitu. Itu kalau nggak di base camp-nya mungkin agak susah ya. Agak susah. Wow, lucky ya. Alexander Isak pemain mana? Ini dia. Ini udah babak klub nih. Bahaya nih. Gak apa-apa. Itu keren. Itu masih paling mahal kan. Jadi ya kita tarik dari Saya sana. mau komen takut kalah suara ya kan. Nah, saya MU soalnya. Oke, nggak apa-apa. Ntar ada pemain di timnas Inggris kan ya. Satu ya? Iya. Belum main pula. Juga ya. Mungkin nanti di hari lawan Argentina. Oke. Yoga, kalau sendiri tadi kalau ngomong historical shot ya
New York, apa sih menurut lo ini dia nih? Ini momen yang gue akhirnya bisa gue dapetin. Kalau gue sih lebih ke ini ya, jadi kita kan sebagai jurnalis yang meliput itu kan punya fasilitas tanda petik itu kan observer seat ya di sana ya. Jadi di observer seat itu kita bisa dapat seat yang bisa langsung nonton pertandingan sekaligus ada space buat kita bekerja lah di dalam stadion itu. Yang historical sih menurut gue karena Piala Dunia kali ini itu kan entrance pemain kan beda kan sama Piala Dunia yang lain di mana pemain itu kan sekarang melingkar. Melingkarnya biasanya kita kan tahu kalau sebelum kick off itu kan national anthem itu kan kita berdirinya sejajar kan. Kalau Piala Dunia ini kan benar-benar baru, terus konsep benderanya yang diletakkan di lapangan pun konsepnya baru gitu. Jadi waktu pertama kali nonton itu ngeliat gila ini bener-bener yang konsep di Piala Dunia 2026 ini semewah itu gitu loh. Jadi ngelihat pemain masuk dari pinggir lapangan sampai ke tengah lapangan melingkar national anthem sampai mereka berjabat tangan sampai coin toss itu benar-benar yang wow banget sih. Wow banget ya. Iya. Wah ini seru sih ya. Nggak kebayang sih apalagi misalkan pas white shot gitu kan bendera dua tim dapat banget ya. Kebayang merinding aku nggak kelihatan ya. Yuk, LA gudangnya para artis Hollywood. Konon katanya. Sempat ketemu nggak? Kan suka ada Ketemu. Kebetulan Kebetulan waktu itu kan opening kan. Ada Lisa. Oh iya Ya kan? Lisa. Lisa Rum bebas? Bukan dong. Angkat Jelas besi, dong. angkat Lisa besi. Blackpink. Oh Lisa Blackpink. Banyak lah. Terus Katy Perry. Katy Perry. Dan masih banyak lagi. Cuman kayak Dapat nggak? Ya, enggak sih. enggak, oke. Karena emang ya mereka tuh kayak ada jalur tersendiri ya. Soalnya kan kalau kita jurnalis dan penonton kayak jalur-jalur rame gitu kan. Kalau mereka jalur-jalur yang tiba-tiba ada di sana gitu. Nggak tahu lewat mana gitu. Sebenarnya itu aja sih. Oh, I see. Sebenarnya bener, kalau misalkan aku pribadi kalau misalkan mau nonton sepak bola itu emang ngantrinya juga 2-3 jam sebelumnya ya. Nah, apalagi beda waktunya sama waktu Indonesia Barat. Di sini di hari sama pagi, ya kan? Abis itu kita bahas ya tentang perbedaan waktu. Tapi sebelumnya gimmick lagi dong. Kuis lagi. Pascal, Ya. tinggal kartu kuning sama VAR. Aku kuning aja deh. Kuning ya, pegang dulu dong biasa Oke, dong. boleh. Lihatin pertanyaannya. Oh, pertanyaannya. Ada nggak? Gimik, Gimik ya. Oke. Jujur, selama Pascal tugas di Dallas, kira-kira apa yang mengganjal alias kurang dalam shot kamu? Gimana ya? Ini FIFA benar-benar ketat gitu Oke. dalam mengatur semua kegiatan termasuk media. Jadi nggak semua lokasi, semua tempat kita diperbolehkan ngidupin kamera. Begitupun juga wireless terutama sangat dibatasi tempat-tempatnya. Mungkin nanti Yoga bisa nyambung karena beda. Nah masalahnya kadang di setiap stadion aturannya tuh bisa beda-beda gitu. Kok di sana boleh, di sini nggak boleh, di sini. Itu yang jadi kendala kita. Itu kita kayak, kok gue boleh, kok lu di sana? Jadi bahan ribut. Iya benar. Apa Di sini tuh boleh. Contohnya salah satu contohnya adalah ya kita dilarang gitu untuk sembarangan ngambil gambar-gambar. Lu boleh di sini, keluar dari sini. Udah. Lebih peringatannya lebih keras di sini. Lebih keras ya. Iya. Berarti kalau produser bilang, kok nggak ada gambar ini? Nggak boleh. Oke. Sekarang boleh dong break dulu ya. Kami segera kembali di VAR. Masih berlanjut di VAR dan masih pula bersama dengan 3 orang teman saya yang wajahnya lumayan bersih karena habis meliput dari Amerika Serikat, ya kan? Sekarang sebelum lanjut nih, ya namanya juga Piala Dunia, masing-masing pasti punya timnas jagoan. Kalau saya jelas, ya kan? Ya nanti bakal tanding nih jam 2 dini hari, oke? Kalau Yoga? Sama berarti kita. Oh sama, serius? Inggris. Football is coming home. Football is coming, amin. Itu dari berapa Piala Dunia gitu terus tuh. dari berapa penyelenggara udah gitu mulu tuh. 77, tapi 74. Oke, tapi Yoga kalau misalkan ngomongin tentang pengen banget nih jadi seorang pemain Inggris, siapa Yoga? Pengen banget jadi seorang pemain Inggris. Gue pengen jadi seorang dia nih, kan timnas Inggris. Kalau gue sih kan kebetulan main bola juga, posisi kiper kan. Oke, Posisi kiper. Kalau
kiper Inggris terbaik sepanjang masa sih Gordon Banks sih kalau Gordon Banks, Gordon Banks ya. Kalau yang sekarang bertanding di 2026, lo pengennya siapa? Ya balik lagi karena kiper ya pasti Jordan Henderson. Pickford. Oh, Jordan Pickford. Tapi ya. emang gimana ya kadang-kadang kalau kita ngomong Pickford atau Henderson, kan tim lo itu kan, Dean Henderson. iya mantan. Iya mantan ya. Kalau mantan nggak usah dibahas. Oh iya benar. Jadi Pickford lah ya. Tapi iya nggak balik lagi kalau misalnya sebenarnya pribadi nih ya, ini pendapat pribadi. Kalau gue sih lebih ke Dean Henderson sih. Dean Henderson ya. Iya. Oke. Dean Henderson. Layak sih Tanpa mengunderestimate. Iya, mengunderestimate soal Jordan Pickford ya dengan penampilannya yang sejauh ini luar biasa. Tapi Dean Henderson pantas diberi Kredit lah ya. Kredit dan jam terbang menurut gue. Apalagi mereka dia kan juga 2 musim lalu sempat bawa Crystal Palace juara Piala FA kan gitu. Ya, Jadi siapa tahu ntar ya tiba-tiba Tuchel berubah pikiran. bisa. Jam 2 dini hari nantikan ya. Kipernya adalah Yoga Henderson. Bukan. Cocok. Yuk, lo jagoin timnas mana? Norway gue. Oh, baru pulang. Iya. Kamu sebagai pahlawan ya, Betul. pahlawan Sistem segala kuda macam. hitam itu. Oh iya. Lo pengennya kalau misalkan di situ selain suka, pengen jadi siapa? Siapa lagi kalau bukan? Haaland. Oh, gitu. aduh si Haaland. Iya, benar. Iya lagi, ada lagunya. Iya lagunya kan hebat cuma dia doang. Ada lagunya. Ini kameramen gue tahu mulu nih. Aduh si Haaland. Tolong ambil shotnya. Kita mau ngomongin aslinya takut disensor kan? Iya benar. Aslinya takut disensor. Takut disensor. Pascal. Pengennya kali edisi kali ini tadinya pengennya Belanda gitu kan, pengen ngelihat Timnas pusat. ini timnas pusat yang ngajarin total football, juara lah dunia, tapi kalahnya sama Maroko duluan, mainnya juga kurang, jadi ya udahlah ya ikhlasin aja sekarang mah nikmatin aja deh Piala Dunianya. Siapa yang lo suka dari Belanda? Dari Belanda pengennya sih jagoan. Oh, oke. Mamang Virgil. Komol Virgil, back kita ya. Back, Back kita. benar, Ya, benar. lumayan. Balik klub lagi nih. Tapi udah pulang dulu. Balik ngomongin klub lagi nih. Back kita. Tapi udah pulang Habis dulu. latihan langsungnya precision ya. Benar. Liverpool ya. Kayaknya biar fokus ke situ sih. Iya fokus ya. Pembelaan. Ada sesuatu nggak sih ketika lo mungkin harus ke venue ngejar tapi maaf nih perut belum keisi, harus ke sini, harus ketemu atau gimana? Oke. Ada banget, maksudnya kita kan mulai misalkan ada match itu jam 4 sore atau jam 6 sore gitu ya, jam sore sana. Terus kita datang tuh dari setelah makan siang, jadi makan siang masih aman. Cuman ke malam itu-gitu kan kita stay di media center. Terus kita bolak-balik ke tribun, ke media center gitu-gitu. Dan di mana lokasi antara tribun kita untuk media sama media center itu jauh. Jadi itu beda venue. Jadi kalau di Inglewood itu, jadi satu kompleks tuh kayak GBK. Jadi misalkan dia ada di main stadium, si media centernya misalkan ada di Aquatic, misalkan gitu. Dia ada di YouTube Theater namanya di sana. Jadi media centernya terpisah gitu. Terpisah Jadi ya? kemana-mana jauh dan setelah masuk ke media center, air minum pun nggak ada. Itu hari pertama ya, kayak ini serius nih. Kita kan kalau ada acara event-event di Indonesia, media center tuh atau apa kan kayak berlimpah ya. Kita ajakan di sana nggak ada. Iya event air putih terus kayak hari kedua mungkin ada banyak yang protes atau apa, hari kedua baru ada air putih. Itu aja udah. Jadi air putih aja sebenarnya. Jadi sisanya ya kita keluar beli. Tapi emang di FIFA kali ini nih, bahkan media center kalaupun ada, dijual. Iya, kita harus beli. Iya. Kan, Dan harganya sponsornya lumayan. visa kan, sponsornya visa kan, jadi kita harus diwajibkan dengan tap itu. Nggak boleh ada harus tap itu ya. Wow, sungguh tidak ada yang tahu ya. Dengan liputan yang begitu indah yang Anda saksikan selama ini, ada kisah-kisah miris. Iya kan? Oh, minumnya bayar segala macam. Hari pertama nggak ada air mineral. Oke. How about New York? Iya sama, overall kan pasti sama ya. Artinya di media center itu nggak disediakan makan minum. Kalaupun ada kantin dan itu berbayar, harganya pun di atas rata-rata. Harganya pun di atas rata-rata. Cuman yang agak nggak tahu ya kalau di tempat lain ya. Tapi kalau di New York Jersey itu entrance buat media itu kan ada X-ray segala macam pemeriksaan. Itu kami pikir kayak tumbler segala macam nggak boleh masuk, ternyata boleh. Jadi itu sebenarnya kita bisa menyiasati ya bawa air aja dari boleh. Jadi tumbler, botol plastik apapun boleh masuk, boleh apapun masuk. Jadi nggak yang ditahan dulu, terus ada yang tertentu, ada yang boleh, ada yang nggak. Ini
semua bentuk tempat makan atau tempat minum boleh dibawa masuk. Jadi untuk mengantisipasi harga makanan yang murah tadi, yang murah tadi, yang terjangkau tadi, ya, sangat terjangkau ya kan. Itu kita bawa makanan minuman dari penginapan. Kalau yang di New York, New Jersey ya, kalau Shadowlands saya nggak tahu. Kan? Beda kota, beda treatment, beda yang kita rasain, tapi hebat ya. Semua yang terbaik disajikan oleh mereka untuk Anda loh, pemirsa TVRI. Nah, sekarang ngomongin tentang momen Piala Dunia yang hampir berakhir, karena di Senin dini hari adalah final. Ya. Oke? Kalau kita flashback ke momen-momen di mana tahun 86 ada gol tangan Tuhan, Piastika kan, segala macam. Nah, menurut seorang Pascal, Gio, dan Yoga, dari Pascal dulu deh, ada nggak satu historical moment ini 2026 banget? Selama kurang lebih ya hampir sebulan lah ya berarti ya? Iya. Oke, silakan. Berarti satu momen. Bukan cuma di Dallas. Oke. Satu momen kayaknya yang baru kemarin kelewat tuh. Yaitu match yang bolanya sempat kena sling spider cam itu. Itu kayaknya di tahun-tahun sebelumnya tuh belum ada teknologi seperti itu. Jadi ini kan momen yang teknologi yang berkembang, tapi apakah teknologi ini mengganggu permainan? Itu kan pertanyaan lagi. Oke, berarti 2026 menurut seorang Pascal adalah slingnya spider cam. Gio, 2026. Sama sih, lebih ke teknis, maksudnya lebih ke teknis. Sama yang kasusnya yang bola menyentuh rambut itu. Oh iya. Kan? Itu kan sebenarnya kayak, ya itu agar semoga itu kan nggak kejadian di sebelum-sebelumnya karena belum ada. Semoga di kedepannya nggak ada itu kan harus dievaluasi atau apa gitu. Itu sangat merugikan sekali. Iya. Hanya sekelai rambut tapi efeknya dunia ya, negara loh. Kan? Iya benar-benar ya. Berarti VAR ya. VAR. Kalau 2026 sekali. 2026. Cape Verde sih. Cape Verde bisa nan Spanyol tuh ikonik sih. Itu match pertama. Dan terlepas dari siapapun itu Cape Verde, yang dihadapi adalah juara Euro. Juara Euro 2024. Spanyol kan. Dan sosok Fozinya sih, penjaga gawangnya. Itu umur 40 tahun. Baru pertama kali tampil di Piala Dunia, bertemu Spanyol langsung dengan barisan penyerangan yang super, menurut saya ada Lamine Yamal, Oyarzabal, Mikel Merino, Nico Williams pun sampai cadangan gitu di sana kan. Tapi dengan kemampuan dia bisa tuh bikin kalau nggak salah berapa save ya waktu itu Fozinya ya. Banyak dan memang man of the match di pertandingan itu gitu. Kalau 2026 menurut gua siapapun juaranya, tapi Cape Verde sih. Cape Verde ya, berarti ya. 2026. Benar, dan jangan lupa followers Instagramnya langsung jutaan kan? Betul. Asli. Iya kan, asli. Kan? Benar. Oke, Yoga, kalau ingin kembali ke flashback ke hari pertama landing di New York, saran apa sih? Atau lu mungkin ngerasa nyesel nggak sih? Harusnya gue hari pertama begini nih, ada nggak? Kalau nyesel sih enggak ya, cuman mungkin kalau misalnya bisa flashback gitu kan, balik lagi mungkin. Kita jadi jarak antara stadion ke fanfest ini jauh, jauh banget. Nah, jadi mungkin kita akan banyak ngambil momen di fanfest sih, karena sebenarnya di New York New Jersey Stadium tuh ada fan zone juga. Ternyata fan zone-nya New York New Jersey Stadium itu hanya ada aktivitas ketika hari pertandingan. Gitu. Jadi memang lebih banyaknya di fanfest. Dan di Times Square itu tadi saya bilang. Tapi karena memang jaraknya yang sangat jauh, jadi kayaknya takes time juga kalau kita harus tektok ke stadion kemudian ke fanfest gitu. Jadi memang harus lebih banyak ini sih kayak memanage waktu nih. Kalau misalnya mau ke fanfest berarti mungkin hari ini skip dulu nih ke stadionnya gitu. Arrangement ya, time management. Betul. Kalau Gio kembali ke hari pertama, aduh harusnya gue nggak begini. Milih penginapan yang kalau bisa paling dekat mungkin dengan stadion. Oh emang nggak dikasih sama TVRI? Maksudnya dikasih, kita milihnya tuh, jadi gini, semakin dekat kan semakin mahal kan? Iya kan, apalagi maksudnya semua orang kan pasti pada nyari hotel gitu. Akhirnya kita agak mundur jauh, jadi take time untuk kesana terus kayak kita harus pulang pergi. Harus naik pesawat ya kalau nggak salah. Betul. Jauh banget tuh kan itu penginapan. Jadi itu sebenarnya makan waktu kan jadinya kan. Itu jadi kayaknya
kalau misalkan itu harus cari yang deket lah. Akomodasi. Betul, akomodasi. Kalau Pascal, singkat aja apa kira-kira hari pertama? So far cukup beruntung ya, karena dari Fort Worth airport itu sampai ke downtown Dallas itu ada keretanya. Oke. Jadi cukup simple. So far nggak ada sih. Semua terpuaskan. Ternyata transportasi umumnya menyenangkan. Dari bus, kereta, nyambung bahkan sampai ke Arlington Dallas Stadium. Semua nyambung jadi menyenangkan. Pengalamannya iya, paling menyenangkan, apalagi gratis. Lebih menyenangkan ini. Oke. Siap. Sebelum kita jeda, ada satu kartu tersisa. Siapa yang belum ngambil VAR? Saya. Oke, VAR ya. Pertanyaannya sangat sulit ya. Si sulit. Udah dikasih tahu tadi nggak ada. Kurang dari 10 detik. Ada nggak momen salah ambil gambar? Dan apa itu? Kalau ada, apa itu? Enggak. Nggak ada? Nggak ada. Semuanya aman? Aman. Wih, keren. Aman. Kalau dari tim New York New Jersey, aman ya. Alhamdulillah. TVRI mengirimkan semua personil terbaik. Kami segera kembali ya. Tetap di VAR. Kembali di VAR dan masih pula bercerita tentang seluruh kisah yang tidak tertangkap oleh kamera. Kita ngobrol sama Yoga, sama Gio, sama Pascal juga. Yoga, jujur, begitu landing bingung nggak? Gue harus ngapain ya? Gue harus ngobrol sama siapa ya? Gue harus nanya sama siapa ya? Bingung nggak? Karena memang segala persiapan sudah kita persiapkan sebelum berangkat ya. Oke. Ketika kita landing, moda transportasi apa yang mau dipakai. Oh, itinerary gitu ya? Ya, jadi memang kita udah pelajari dulu nih moda transportasi apa. Karena kan juga di JFK itu untuk menuju ke New York sama New Jersey itu kan banyak banget moda transportasinya. Iya, benar. Dan kalau saya kan punya saudara tuh di sana. Keren. Kalau enggak ini bukan masalah keren-kerenan, enggak cerita, bukan masalah punya saudara di sana, kagak. Oke. Nggak, maksudnya kalau misalnya di New York itu pokoknya kalau mau naik moda transportasi harus benar-benar tahu naiknya apa, tujuannya kemana. Karena saking apa ya, crowded, hektik, ribetnya, dan bercabangnya luar biasa. Jadi harus benar-benar teliti kalau mau naik moda transportasi umum di sana gitu. Oh, I see. Gio sendiri, di LA yang begitu luas, aduh gue harus kemana dulu ya, ketemu siapa dulu ya? Sama. Jadi kita pertama udah bikin itinerary juga kayak Day One apa, Day Two liputan apa dan lain-lain sebagainya. Udah sampai transportasi pun ada. Cuman waktu itu kan di hari begitu sampai transportasinya belum disediakan kan yang dari itu tuh. Jadi kita di situ agak agak ngulik jadi kayak pakai apa ya. Dan akhirnya nggak kulik, ujung-ujungnya apa? Uber gitu. Emang jago ada sana kan? Iya. Gitu. Tapi itu ya paling Jadi emang paling pusing di kalau Los Angeles itu luas banget. Terus transportasinya emang nggak sebanyak kota-kota lain deh kayak gitu ya. Terus ya paling enak tuh emang Uber sih di sana. Uber ya? Gitu. Oke, siap. Pascal? Iya, kalau di Dallas sendiri, kalau kebingungan sih enggak ya. Cuman ada momen yang, aduh gimana ya, ternyata kalau ngelihat jadwal FIFA, H-1 sebelum match day, itu harusnya ada shuttle dari pusat kota ke stadion. Venue, oke. Iya kan? Tapi ternyata, nggak tahu kenapa, nggak ada pemberitahuan, shuttle itu nggak ada. Jadi kita udah nunggu berjam-jam, ternyata, loh, nggak ada. Maksudnya, kok nggak ada info ya? Dan masalahnya juga nggak semua volunteer tahu hal-hal kayak gini. Jadi itu yang makin bikin bingung. Akhirnya ya ujung-ujungnya Uber. Uber ya. Mau nggak mau karena kita harus dijadwalkan ada press con di stadion, bla bla bla. Gitu. Tapi bener gak, fun fact, maksudnya volunteer di sana tuh nggak sekompeten volunteer di Indonesia loh, serius. Di sana benar-benar ditanya ini, aduh saya nggak tahu gitu. Iya. Ada volunteer gitu kan? Kayaknya cuma buat fun atau apa, kata gitu-gitu. Orang volunteernya udah tua ya, kakek ini ibu-ibu gitu. Jadi kalau ditanyain sesuatu yang mengenai teknis FIFA nggak bakal tahu dia. Oh, I see. Itu. Jadi kita harus tetap cari tahu sendiri aja. Cari tahu sendiri ya. Oke. Kalau Yoga juga sama ya. Mungkin istilahnya ya tadi itu kan ketika tahu bahwa
tadi sebenarnya udah mengulik semua tentang transportasi. Jadi punya saudara juga. Jadi tahu nih informasi. Nggak usah segala disebutin macam. lagi. Iya. Cukup sekali saja. Ya, nanti yang mau ke Amerika tanya saya semua. Ya palingnya kan dapat insight kan, dapat Iya, info iya, gitu. dapat Mas masukan, Yoga betul. kalau mau ke sini jangan naik yang nomor ini gitu Iya, kan. iya, Oke, iya, bagus. Nah, selain cerita ini yang ternyata tidak tertangkap kamera ya, yaitu bagaimana sulitnya transportasi, volunteer yang nggak tahu apa-apa. Pernah nggak sih, sempet nggak sih kalian istilahnya kayak misalkan ketinggalan nih udah mau live di Indonesia, tapi ternyata ya gimana? Ada 1-2 hal yang miss, Faisal. Kalau momen itu mungkin enggak sih. Oh, semua ke cover semua ya? Ke cover karena Wow. beruntungnya ya mungkin kalau match sepak bola kan terjadwal dengan baik ya. Oke, Jadi oke. momen-momen kita untuk live report gitu masih relatif aman walaupun ya kadang kendala teknis karena kan ya tadi FIFA udah ngatur restricted areanya. Jadi ada beberapa spot-spot yang sinyalnya tiba-tiba drop di sini. Kita jadi harus geser lagi gitu. Oke, Gio, ada yang miss gak jujur nih? Mungkin. Kalau waktu Kok lu liputan- gak dapet sih gitu? Ada, cuman jadinya ke backup. Jadi gimana ya? Ada pertandingan yang harusnya liputan hari itu. Oke. Terus nggak bisa, ya udah ganti dengan match lain tapi dengan rekaman gitu aja sih sebenarnya. I Jadi see. istilahnya LOT gitu. Jadi kita record untuk pertandingan selanjutnya gitu. Oke. Jadi ditutupin oleh itu. Ke backup sama itu ya? Ke backup sama itu. Pak Yoga, Hampir miss. apa itu? Kasih tau coba. Nih. Nah ini juga. enggak terekam ya, enggak terekam. Emang ini cuma di sini doang. Ada. Beda. Kamu nih. Bola saya mana bola saya? Bola saya mana? Oh ini bola saya. Komedi aja. Komedi. Gimana ya sering mulat? Oke, gimana? Buruan. Kaki saya mana? Udah. Gimana Yoga? Jadi mau ngomong apa sih gue tadi? Oh ini. Jadi hari pertama match Norway Senegal. Oke. Nah, ini enggak, kita kan berusaha ngulik ya, berusaha cari informasi segala macam. Oke. Tapi yang miss itu ya tadi yang saya bilang bahwa ketika match day, transportasi umum tidak bisa sampai stadion. Oke. Di hari pertama yang Senegal lawan Norway itu, gue nggak tahu nih sama kameramen gue nih, ternyata nggak boleh tuh. Ya. Kita udah terlanjur naik. Jadi kalau misalnya dari Peterson Plank Route mau ke East Rutherford itu naik bis nomor 85. Itu dari penginapan cuma jalan sekitar 200 meter Oke. ke bus stopnya. Ya. Sekali naik tuh langsung turun di American Dream. Oke. Dari American Dream ke stadion tuh dekat sekitar ya kurang dari sekilo lah. Nah saya pikir hari sebelumnya waktu ngambil ID card kan naik itu. Ya. Ya udah mapping kan, turun di sini naik ini segala macam. Hari pertandingan itu pertandingan jam Waktu sana? waktu sana jam 6. 6 jam 6 Oke, jam 6 ya. jam 6 kita berangkat dong dari siang gitu kan. Oke. Masih aman tuh, masih naik 85. Di tengah-tengah perjalanan hujan. Deres banget ya kan, ada badai kan Badai, yang di Philadelphia. Yep. Di New Jersey hujan deres banget dan tiba-tiba si sopir berhenti di pinggir jalan. Last destination katanya. Lah ini di mana? Serius? Serius ya? Berhenti di pinggir jalan, bener-bener pinggir jalan. Antah berantah kayaknya nih. Turun kita. Jadi di bis itu masih ada sisa sekitar 12-13 orang lah. Oke. Yang tidak semua itu mau ke stadion memang. Jadi yang mau ke stadion itu cuma beberapa orang, termasuk gua sama kameramen kan. Terus ini gimana nih ceritanya nih? Kita nggak tahu tempat. Hujan deras banget, bawa kamera segala macam kan. Oke. Wah itu sih benar-benar epic sih. Nah. Turun dan dari turun itu ke tempat berteduh itu masih 200 meter kali. Oke. Lari-larian, baju semua basah, yang penting kamera sama alat nggak basah aja begitu. Lari-larian, sampai tuh di tempat berteduh. Ya. Saya sama, jadi kameramen gue namanya Fandi kan. Oke. Lihat-lihatan, senyum-senyum nih gimana nih Fandi. Ini udah jam segini lagi kan kita mau live kan. Iya. Nyoba nyari Uber nggak dapet. Nggak dapet. Karena hujan dan jauh mungkin ya. Yes. Nggak dapet, ya udah pasrah lah mau kita. Ya udahlah mau gimana. Oke, ini termasuk salah satu momen yang ditunggu apalagi bagi pendukung Inggris. Ya. Men, 60 tahun. Ya, 60 tahun dong sejak Geoff Hurst 66. Geoff Hurst. dan juga 66 ya? Bobby, ya kan, Bobby Charlton, Bobby Moore mengangkat Piala Dunia. Sekarang mungkin momennya. Kal, Ya. kira-kira gimana prediksi singkatnya buat semifinal ntar? Pasti bakalan seru. Panas juga ya. Iya, apalagi historik kedua tim negara ini, ya. ya Inggris dan juga Argentina. Tapi semoga Tuchel ketemu
racikan yang pas karena kan fullback kanannya nih pada hilang. Terus, ya, Iya benar. kan. Jadi apalagi yang terakhir Kwanzaa juga harus kena kartu merah, jadi harus rotasi pemain ini. Semoga ini nggak jadi celah kosong yang bisa dimanfaatin sama pemain Argentina. Jadi kepengennya sih matchnya seru, tapi kepengennya Inggris kali ya, karena udah lama nih, masa menang lagi yang gitu. Kali. Iya benar juga. Tahun 60. Diserang sama supporter Iya. Argentina. Tapi Argentina keren, ada McAllister masih golin lagi, keren. Namun juga harus milih kan. Iya, harus milih semua. Bikin klarifikasi. Iya, nggak usah takut. Iya. Takut. Kira-kira yang ngegolin siapa? Kalau Inggris. Bellingham lagi. dah. Bellingham ya, Jude ya. Pemain kayak mesin lari Iya. depan Tiba-tiba belakang aja depan ya. belakang iya, Yes. tapi tenaganya kuat banget. Iya, ketika Harry Kane agak mati, dia akan datang ya. sepakat. Oke. Yuk, Inggris, Argentina. Singkat aja. Inggris menang. Oke, Inggris menang. Inggris menang. Apa yang dilakuin sama Thomas Tuchel kalau lo punya kesempatan untuk meracik timnas Inggris? Ah, gimana? Apa? Kalau lo jadi sama Thomas Tuchel, ceritanya nih, lo bakal kayak gimana ntar nih? Lo masang siapa yang harus lo jadiin starter? Ya Bellingham pasti kan. Oke. Terus mau pasangin Harry Kane sih, biar bisa jadi last dance buat dia. Jadi biarkan dia menari di lapangannya. Udah itu aja sih. Serius, itu ya. Oke, yang main Maduekine atau Madueke. atau siapa? Madueke. Di kanan. Oh iya, Madueke, Noni Madueke, Maduekine. Oke, Harry Kane ya jadinya ya. Oke. Tapi khawatir nggak sih bek kanan bermasalah lagi? Enggak. Enggak ya, aman ya. Aman Jets fans harusnya. kayaknya main juga nih ntar Iya. ya. Pokoknya kayaknya bakal all in deh. Oh, sekarang. semuanya. Oke. Lawan Argentina. Yoga, Inggris, Argentina. Ngomongin Inggris Argentina sih banyak momen bersejarah di Piala Dunia ya. Banyak mulai dari 86, gol tangan Tuhan, termasuk kartu merah David Beckham 98 ketika Simeone entah diving atau apa yang jelas Yeah. gara-gara Simeone jatuh Beckham kartu merah. Yeah. Owen cetak gol luar biasa running from behind dari tengah lapangan. Adu penalti kalah. Ya. Kalau nggak salah David Beatty sama Paul Ince kalau nggak salah yang gagal Yang penalti gagal waktu ya. itu. Gagal. Terus itu 98, 2002 mereka satu grup. Ya. Waktu di Piala Dunia Jepang Korea. Beckham jadi penentu kemenangan Inggris lewat tendangan penalti. Ketika Owen dijatuhkan oleh Pochettino. Pochettino. Iya. Pochettino ya. Beckham iya. dijatuhkan oleh Pochettino waktu itu. Jadi banyak meme lah pada saat itu. Kalau golnya Maradona 86 itu tangan Tuhan, golnya Beckham penalti 2002 itu kaki Tuhan. Kaki Tuhan. Pada saat itu. Pada saat itu. Jadi ini akan seru dan pasti menarik karena kalau ditarik ke belakang perselisihan antara Inggris dan Argentina tidak hanya terjadi di sepak bola ya. Dari zaman perang Malvinas juga mereka sudah berselisih kan, maksudnya sudah berkonfrontasi gitu. Jadi pertandingan ini akan seru banget, terlebih dengan segala bumbunya. Mulai dari wasit kebetulan yang ditunjuk wasit asal USA. Menarik untuk ditunggu ini wasit asal USA kepemimpinannya gimana. Seperti yang kita bahas di awal, kayak setiap wasit yang megang pertandingan Argentina pasti gua lagi jadi wasitnya gitu. Beban gitu kan. Jadi mulai dari kepemimpinan wasit, kemudian sihir Leo Messi sampai jadi Thomas Tuchel ini kan kita agak ini ya, maksudnya ngobrol agak ini panjang mungkin ya. Tuchel ini kan sebelum turnamen mencoret nama-nama yang Besar lah ya. besar dan beberapa diantaranya sedang form di timnya. Contoh Maguire sama Luxo, bukan karena gue fans MU, enggak. United, iya. Tapi memang Luxo sama Maguire lagi form banget di MU, dicoret. Coret. Cole Palmer, Phil Foden, TAA pun tidak diangkutkan. Artinya banyak kemudian fans Inggris yang akan menunjukkan jari ke Thomas Tuchel ketika hasilnya jelek. Ternyata kan tembus semifinal dan so far kalau gue lihat sih permainan Inggris salah satu yang entertaining sih, menghibur di Piala Dunia 2026 ini. Jadi kita lihat nanti bagaimana racikan Thomas Tuchel bertemu dengan magis dari Leo Messi plus kepemimpinan wasit. Ini bakal jadi salah satu match feeling gue ya, jadi salah satu match terbaik di Piala Dunia 2026. Wow, ya ampun. Jadi nggak sabar antara merinding, antara doanya kencang sama berharap semoga Inggris bisa mengulang tahun 1966 ya. Iya. Oke, berarti semuanya Inggris semua nih. Inggris. Kebetulan Inggris semua. Kalau Inggris menang, berarti nanti malam menjelang hari Kamis kita bisa mengucapkan selamat hari Kamis manis karena Inggris tersenyum manis, betul ya? Oke. Baiklah, Pascal makasih banget. Makasih. Yo, Sasa. makasih banget. Yoga makasih banget ya. Udah nih 1 jam ini.
Cepat banget ya? Nggak kerasa. Iya, nggak terasa ya. Seperti kata presenter-presenter yang sebelum-sebelumnya, tak terasa 60 menit ya kita bersama. Sama seperti Template ya, kayak template gitu kalau kata-kata itu sepertinya. Ya, sudah hampir 60 menit kita bersama. Terima kasih banget atas kebersamaan ini. Semoga kita bisa ketemu lagi tentunya di VAR, ruang di mana kita akan menceritakan segala macam momen yang tidak tertangkap di layar kaca. Sekali lagi terima kasih. Ketemu lagi di episode selanjutnya dari VAR. Saya Sarah Gunawan pamit. Bye-bye.